desiminasi budaya positif. Izin berbagi ya Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang desiminasi budaya positif penerapan segitiga restitusi. Agenda desiminasi pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tujuan desiminasi, yang ketiga pemahaman inti, yang keempat eksplorasi konsep, dan yang terakhir yaitu refleksi. Selanjutnya saya akan membacakan tentang tujuan desiminasinya. Yang pertama yaitu guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami konsep pendidikan menurut pihak berbicara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kelima, yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang keenam, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Tanggapan reflektif. Kemungkinan jawaban kita yaitu satu, pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Selanjutnya yaitu teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka untuk mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Saya lanjutkan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon terhadap pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, juga ada teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon. Realitas kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Itu adalah stimulus respon. Sekarang di teori kontrol. Realitas kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi. Yang pertama yaitu motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Salah satu pertanyaan yang timbul yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu salah satu pertanyaan dari motivasi eksternal. Selanjutnya yaitu motivasi eksternal yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Salah satu pertanyaannya yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang terakhir yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Salah satu contoh pertanyaannya yaitu akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Salah satunya yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada hukuman. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat orang merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya yaitu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya yaitu disiplin itu ada di sini ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang yaitu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, yaitu restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Di sini ada menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Salah satu pertanyaan dari menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sedangkan contoh dari validasi tindakan yang salah yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan menanyakan keyakinan di sini yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu contoh keyakinan kelas. Yang pertama yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan yang terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan, keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Di sini seorang guru diharapkan supaya bisa menjadi seorang manajer untuk peserta didiknya. Selanjutnya yaitu penerapan segitiga restitusi terhadap masalah siswa. Di sini Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa saya yang mengalami masalah keterlambatan datang ke sekolah. Mari kita lihat videonya. Kok nggak mau? Nggak bisa di ini videonya. Nggak bisa di play. Di sini ada sebuah dialog dengan murid, bagaimana mereka menyelesaikan permasalahannya di saat mereka melakukan kesalahan keterlambatan ke sekolah. Dan saya melakukan segitiga restitusi, menanya yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tingkat tindak kesalahannya, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelasnya. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi 5 posisi kontrol sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Firman. Baik, terima kasih Bu Indra. Ya, terima kasih. Demikian apa yang disampaikan Bu Indra. Sekali lagi sesuai agenda kita setelah penyampaian pemaparan materi yaitu terkait dengan disiplin positif yang di dalamnya ada segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya, kami persilakan. Bu Kartika, Bu Ani, Bu Rahmawati, atau semacam bisa kita sharingkan Bu Indra ya mungkin ya, apa yang sudah disampaikan tadi itu, bagaimana penerapan ketika di dalam kelas, apakah membangunnya bagaimana kan gitu, karena ini tentunya hal baru yang mungkin perlu ada membutuhkan banyak proses yang seperti yang disampaikan Bu Indra terakhir tadi, bahwa hal ini tidak serta-merta seperti halnya kita membalik tangan, butuh waktu yang cukup panjang untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap perilaku yang selama ini sudah berjalan gitu. Bagaimana membangun disiplin positif pada anak-anak, bagaimana membangun kesadaran anak-anak, itu yang perlu kita bangun bersama-sama. Jadi sekali lagi apa yang direncanakan, apa yang didengarkan tadi itu tidak bisa kita jalankan hanya sendirian, tentunya perlu kolaborasi dengan
istilahnya mitra di sekolah. Mitra di sekolah itu artinya apa ya? Semua guru yang ada di sekolah. Itu yang kita harapkan bisa saling berkolaborasi bagaimana menerapkan apa yang sudah kita sepakati bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau disaringkan lah. Monggo. Mungkin Bu Rahmawati, Mau berbagi boleh, nggak apa-apa. pengalaman. Karena setahu saya bahwa namanya disiplin, kalau kita kaitkan di sekolah tentunya yang paling bagus ada contoh dari kita, dari contoh gurunya. Artinya kalau gurunya disiplin, insya Allah Ya, anak didiknya juga disiplin. Pasti tentunya begitu. Kalau gurunya kreatif, tentunya anak-anak juga kreatif. Kalau gurunya berani tampil, misalnya kayak kemarin pada waktu pawai, tentunya anak-anak juga mengapresiasi bahwa gurunya aja berani tampil, kenapa anak-anaknya nggak berani tampil. Itu yang perlu iya, perlu berani menampilkan, sekali berani beri contoh lah. Artinya seorang guru itu kan kalau di bahasa Jawanya kan digugulan ditiru. Apa yang dilakukan akan ditiru anak-anak, apa yang ditiru setiap perilaku yang dilakukan akan menjadi contoh anak-anaknya. Sehingga anak-anak ketika guru-gurunya punya keberanian, ketika guru-gurunya disiplin, ketika gurunya punya ketegasan, maka anak didiknya akan demikian demikian pula juga. Saya iya. terus terang berharap teman-teman bisa bisa berkomunikasi ini, perlu sharing pengalaman ini. Kalau nggak salah kemarin Bu siapa? Bu Wulan ya kemarin Bu Bu Indra ya. kemarin Bu Mia Bu siapa? Bu Mia berbagi ya. tentang Bu Mia ini ya. Mungkin apa? Bu Kartika mungkin ada Oh, sesuatu yang bisa buku saku, di-sharingkan nih. buku saku. Monggo Bu Mungkin Kartika. Bu Wulan mau juga berbagi pengalaman ini, berbagi di sekolahnya tentang budaya positifnya. Gini Bu, untuk tadi saya sebenarnya agak kurang gimana ya, untuk yang istilah dari slide yang penghargaan itu Bu. Yang Minta tolong ditunjukkan lagi yang slide oke, bagian penghargaannya. ya, penghargaan. Ya, ada di situ kalimat penghargaan menurunkan motivasi. Terus penghargaan apa tadi kemarin tadi Bu? Ini, Ya, iya iya. Nah, di yang situ ya, ya dari kesemuanya itu dari pernyataan di situ ada istilah dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya kita kalau memberikan penghargaan sebenarnya kan bisa untuk menjadikan motivasi bagi seorang anak kan Bu. Sebagai contoh misalkan anak di situ mengikuti ajang yang namanya seperti olimpiade di situ anak-anak yang bisa memperoleh istilahnya juara di situ kan akan memperoleh penghargaan. Nah, seperti itu sebenarnya boleh apa enggak? Karena di situ tadi menjelaskan bahwa penghargaan di situ apa emang ada istilah penghargaan itu akan menghukum kemudian merusak hubungan lah. Seperti itu pernyataan seperti itu apakah istilahnya sesuai apa enggak Bu? Kalau misalkan di seperti siswa-siswa yang berprestasi itu kan mesti ada yang namanya penghargaan gitu. Mohon mungkin bisa dijabarkan lagi untuk yang istilah kata penghargaan. istilah kata penghargaan gitu. Mungkin ini kan di awal tadi seperti ada penghargaan, ada imbalan gitu Bu ya. Oke. Kan di situ ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ini kan diharapkan motivasi itu kan dari dirinya sendiri. Maksudnya anak-anak melakukan sesuatu hal yang positif itu bukan karena mereka ada penghargaan, ada imbalan dari luar, tapi karena memang berasal dari dirinya sendiri. Karena di saat sesuatu motivasi dari eksternal itu dihentikan, mereka akan melakukan hal apa ya lagi. Contohnya seperti saya mungkin apa namanya ke siswa anak-anak besok siapa yang datangnya lebih awal Bu Indra kasih amplop gitu mungkin contohnya seperti itu. Nah di saat kebiasaan itu dihentikan mungkin mereka akan kembali ke kebiasaan untuk terlambat lagi bukan bukan apa ya bukan penghargaan dalam
hal melakukan hal yang positif itu Bu. Oke, berarti sesekali kan kita boleh kan Bu ya memberikan penghargaan seperti itu. Boleh Kak, untuk Boleh. hal-hal yang positif iya Ibu. Ini kan ya yang saya maksud di sini mungkin penghargaan ini apa merubah perilaku anak-anak yang yang negatif untuk ke positif itu mereka diiming-imingi sesuatu yang membuat mereka termotivasi untuk tidak melakukannya lagi. Tapi di saat hal itu dihentikan, mereka akan kembali mengulanginya lagi gitu. Bukan tentang mereka mendapatkan prestasi, diberikan penghargaan, bukan seperti itu. Oke, setuju Bu Indra. Iya, iya. Oke. Mungkin maksudnya begini, Bu Wulan, Bu Indra ya. Iya. Tadi itu kan Oke. ada bedanya ketika anak yang ditanyakan tadi Bu Indra. Kalau kamu berangkat pagi, maka bisa tak kasih permen, gitu. Ya. Beda dengan anak yang biasa berangkat pagi, kemudian dikasih sesuatu, gitu loh. Karena dia berangkat paginya bukan karena motivasi karena permen, bukan, karena tadi itu dia sudah disiplin berangkat pagi, kemudian sama Bu Indra kasih ini buat kamu ya. Itu beda dengan anak yang diiming-imingi dulu. Kalau kamu berangkat pagi kita kasih permen loh. Ini antara penghargaan menjadi hukuman, ya sesuatu yang dampaknya kurang bagus. Seperti kalau Bu Wulan menganalogikan bahwa anak yang ikut olimpiade kemudian kita kasih sesuatu mungkin nggak ada masalah, tapi kalau kita iming-iming dulu, kamu ikut olimpiade kalau menang tak kasih ini beda masalah kan ya. Jadi ketika dia menang tanpa janji itu ada motivasi diri bahwa dia memang punya potensi yang punya kemampuan yang bisa memenangkan itu, bukan karena dia berpikir bahwa kalau aku menang maka aku dapat ini gitu loh. Jadi menang dulu tanpa ada rencana, kemudian Bu Indra atau Bu Wulan memberi sesuatu, ini buat kamu. Aduh apa ini ya, memang ini bukan sesuatu yang kamu harapkan, tetapi memang bagian dari itu gitu loh. Kalau ini yang diharapkan begitu. Begitu gambarannya Bu Kartika atau Bu Wulan. Oke, terima kasih Bu Indra sama Pak Firman. Terima kasih Bu. Mungkin saya menambahkan sedikit memunculkan motivasi internal itu seperti yang Bu Mia sampaikan kemarin itu harus dirangsang dulu dengan motivasi eksternal Bu Indra gitu. Saya setuju gitu. Tapi tetap motivasi eksternal itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sebagai pendidik memotivasi anak-anak, memunculkan motivasi dari dirinya sendiri dimulai dari kita. Kenapa kenapa harus dimulai dari kita? Karena anak-anak ini melihat kita setiap hari. Seperti contohnya mungkin saya meminta anak-anak, besok tidak boleh telat ya, besok harus datang tepat waktu. Ya, konsekuensi dari itu saya harus datang lebih awal dari mereka. Nah, itu mungkin salah satu motivasi eksternal mungkin dari untuk anak-anak supaya mereka bisa memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Karena jujur mulai sampai hari ini memunculkan motivasi anak-anak dari internalnya itu saya masih belum melihat gitu. Masih belum melihat bagaimana ya saya harus melakukan ini karena memang harus kesadaran melakukan kesepakatan kelas ini karena kesadaran anak-anak sendiri itu masih proses karena memang merubah sesuatu hal yang positif itu memang butuh waktu, tapi tetap kita sebagai contoh anak-anak harus tetap ada di depan memberikan contoh apa yang akan dilakukan anak-anak. Bukan hanya kita meminta, tetapi kita juga ikut melakukannya. Mungkin seperti itu pula. Oke, terima kasih Bu Indra. Ini menarik Bu Wulan, ini Bu Indra menarik. Jadi ada hal yang mungkin ini hal baru yang memang akan berjalan dengan baik ketika terbentuk sebuah sistem gitu loh. Jadi anggap aja kalau itu berjalan sebuah sistem, maka semuanya anak-anak kan mengikuti sistem kan. Beda dengan kita membangun sesuatu karena
membangun sebuah aturan. Nah, aturan itu berjalan butuh waktu panjang. Tak kasih contoh. Kapan hari kita kita melakukan studi tiru ke SMP 1 Dringu itu ya. Dengan kondisi seperti itu, apakah itu berjalan sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu atau sebulan? Enggak, itu bertahun-tahun dia melakukan perubahan itu. Membangun 5S itu yang diaplikasikan dengan anak-anak yang suka salam, senyum, sapa itu juga enggak gampang tanpa ada contoh dari gurunya dan semua elemennya ada menjadi sebuah sistem kan begitu. Demikian pula kalau kita ngomong tentang disiplin positif dengan tiga restitusinya, nggak bisa kalau anak-anak disuruh sadar tentang keberanian mengaku ke perbuatan salah sementara gurunya banyak berbuat salah, nggak akan bisa. Artinya semua lini punya peran di situ gitu loh. Artinya kalau kemudian kita membangun bahwa anak-anak jangan sampai karena penghargaan dia nurut tanpa nggak nurut, enggak ya, kita bangun bahwa kita hidup ini bukan tidak perlu mendapatkan penghargaan tapi kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita upayakan gitu loh. Kalau kemudian tadi yang sampaikan Bu Wulan bahwa suatu waktu kita memberi sesuatu itu tidak ada masalah, nggak pengaruh apa-apa gitu. Itu karena tidak ada motivasi, tidak berkaitan dengan motivasi yang terjadi gitu. Itu yang kita bangun. Makanya kan banyak hal baru yang perlu kita bangun, tetapi juga butuh waktu yang lama dan tidak bisa sendirian. Kalau kita kaitan dengan karakteristik abad 21 yaitu apa? Kolaborasi itu kan membangun kerjasama. Misalnya anggap aja Bu Wulan dengan Bu Indra membangun sebuah kerjasama. Bagaimana membangun sebuah kerjasama kalau tidak terjadi komunikasi gitu. Jadi terbangunnya komunikasi antara Bu Indra, Bu Wulan, kemudian Bu Rahmawati, Bu Edwin atau Bu Ani dan teman-teman lainnya. Kira-kira apa ya gitu. Itu komunikasi. Ketika terjadi kolaborasi dan komunikasi biasanya muncul kreativitas gitu. Aku ingin membangun sebuah disiplin positif di sekolah kita. Bagaimana caranya? Ini yang dimunculkan kreativitasnya itu. Setelah muncul kreativitas dari masing-masing orang, jangan kemudian kecewa ketika salah seorang yang lainnya memberikan masukan atau critical thinking gitu loh, atau evaluasi gitu. Gak begitu Bu, begini. Yowes kan kalau kadang-kadang kalau kita ngosok, yowes kamennya ngatur. Nah, ini nggak jalan. Artinya satu sama lain harus benar-benar terbangun tiga restitusinya, menyadari bahwa masukan dari orang lain itu menjadi hal bagus untuk kita ke depannya gitu. Sebenarnya saya berharap apa yang diseminasi yang dilakukan Bu Indra ini tidak hanya sekian orang. Bu Indra bisa mengundang banyak orang untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Sekali lagi, namanya membagi sesuatu itu tidak dalam rangka ujian, tidak diuji, tetapi apa yang disampaikan Bu Indra itu mungkin ada sebagian yang nyantol, seperti yang disampaikan Bu Wulan tadi itu. Kosor ya, penghargaan menjadi hukuman kan? Ini kan hal-hal sederhana, tetapi kalau tidak ditanyakan menjadi pengganjal gitu. Sehingga mungkin dengan pertanyaan dan jawaban yang nyambung, akhirnya begitu yang dimaksud ya. Sehingga kalau anak-anak itu, jangankan anak-anak, kita aja lah. Tadi saya Bu Kabit itu mengiming-imingi siapa yang tanya, saya kasih sesuatu gitu. Terus saya ngacung gitu. Saya ngacung sampai bilang gini, saya ngacung karena tertarik dengan tawaran itu Ibu. Walaupun kenyataannya nggak dikasih gitu, cuman saya kadang-kadang tergelitik dengan sesuatu gitu. Kayaknya dia memberikan sesuatu dengan iming-iming gitu loh. Padahal harusnya nggak begitu gitu loh. Iya. Saya pribadi. Motivasi eksternal itu. Itu motivasi eksternal itu. Iya, tapi kan jadi setiap orang jadi menarik kan. Kadang-kadang misalnya, ayo yang berani tanya tak kasih uang 100.000 gitu. Siapa yang nggak mau tanya? Pasti semua akan tanya, ngacung-ngacung semuanya gitu loh. Tetapi apakah itu menjadi hal baik? Ada dua hal, bisa menjadi baik, tetapi dampak negatifnya juga banyak gitu loh. Karena apa? Orang-orang akan bahasa sederhananya, orang akan berharap sesuatu ketika dia melakukan sesuatu. Demikian pula ketika kita membangun tadi itu. Ini yang penting juga, yang perlu dipahami teman-teman bahwa ada namanya perubahan itu. Ini Bu Indra, Bu Wulan. Perubahan itu pasti terjadi. Untuk menghadapi sebuah perubahan dengan sekarang gaya-gaya kurikulum merdeka ini, dengan adanya program guru penggerak, maka kita harus memahami sebuah perubahan itu dengan 3A istilahnya. Apa 3A itu? Aware, accept, dan adaptive gitu loh. Aware itu menyadari adanya perubahan Bu Wulan. Perubahan apa? Perubahan sistem. Sekarang ada istilah segitiga restitusi. Sekarang ada istilah kesepakatan kelas. Sekarang ada istilah komunitas belajar. Sekarang ada itu. Aware itu menyadari bahwa itu ada gitu loh. Kemudian ketika kita sadar bahwa itu ada, kita mulai accept, menerima gitu, accept gitu. Menerima perubahan itu.
aku sekarang harus menerapkan tentang ini ya di sekolah saya gitu loh. Setelah kita menerima, kita beradaptasi dengan itu. Bagaimana supaya kita mampu menerima dan beradaptasi? Ya belajar itu. Makanya ada istilah 3A itu terhadap perubahan, dan perubahan pasti terjadi kecuali perubahan itu sendiri. Jadi malam hari ini sebenarnya eman kalau kemudian Bu Indra hanya membagikan hanya beberapa orang. Nah, harusnya banyak orang, undang saja banyak orang. Bila perlu masuk ke kompel yang gede, masuk aku kepingin berbagi sesuatu. Yang jadi pertanyaan selalu muncul pada diri kita, mampu nggak kita loh, ini yang membubulan, maaf ini, seringkali kita muncul, mampu nggak loh, bayangkan kalau gurunya selalu begitu, bagaimana anak-anaknya gitu loh, mohon maaf, artinya mau nggak mau, teman-teman guru harus punya berani, aku harus berani tampil, masalah baik tidak baik, supaya baik apa, saya menyiapkan diri, ketika ada koreksi, ada semacam critical thinking, ini bagian dari hal yang memicu saya supaya jadi bagus. Harapan saya bukan hanya Bu Wulan yang berani bertanya, termasuk Bu Rahma, Bu Edwin, kemudian Bu Ani juga atau Pak Beni juga bisa memberikan tanggapan atau masukan gitu. Karena saya yakin apa yang diharapkan dengan konsep sekarang ini atau gambar sekarang ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah ada gitu loh. Cuman baru ngehnya sekarang gitu loh. Ya mungkin gitu ya, mungkin kemarin sudah ada, nggak ada. Ojo Iya. ngasih arah itu dengan sesuatu, nggak ada nggak jadi nggak bagus. Itu sudah ada, cuman istilahnya apa itu penghargaan menjadi hal yang ada istilah ya, guru sebagai manajer atau guru sebagai penghukum dan macam-macam. Penghukum. Itu sebenarnya sudah ada, cuman kan kita nggak pernah mengevaluasi itu kan. Posisi Hmm. kita sekarang di posisi mana? Bu Wulan ini posisi sebagai manajer atau sebagai penghukum atau sebagai apa kan begitu? Pengamat atau bagaimana? Lah, kita baru ngeh ketika kita melihat kriterianya. Oh, ternyata saya sekarang selama ini jadi penghukum, bukan menjadi orang ini gitu loh. Gitu. Saya itu Apakah ini, kayaknya. ya, apakah ini salah Baru benar? tahu Kita istilahnya, Pak. tidak bicara salah benar, tidak bicara salah benar. Tetapi kita bicaranya, saya kemarin belum ngeh, sekarang jadi ngeh. Oh, saya sekarang ternyata posisi saya ketika berbuat seperti ini kurang bagus. Makanya kan kemarin kan ada videonya itu Bu Indra terkait dengan kegiatan posisi sentral tadi itu. Ada anak yang tahu, kenapa kamu terlambat? Ya, kayaknya langsung ditegur gitu. Ya anak-anak lari, siapa namanya itu? Ada videonya itu. Terus ada yang menegur, kenapa kamu kok terlambat kembali dengan gaya beda, dengan bahasa yang berbeda. Ada anak yang dilihat saja gitu. Langsung anaknya datang, Bu, mohon maaf saya terlambat kali ini. Jadi tanpa ditegur sudah menyampaikan gitu. Ini yang istilahnya perlu dibangun pada kita, bagaimana kita memahami posisi tadi itu tanpa kita mengevaluasi diri, maksudnya begitu. Ada istilahnya perlu kita buat perencanaannya matang, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Apakah posisi kita kapan? Kalau kita ngomong, aku kepingin ke depan begini, maka kayak contoh Bu Indra, kemarin ketika kita di SMP 3 itu kan ya, ada SMP 1 Dringu itu, ada istilah, kalau kita kepingin aman dan nyaman, ikuti aturan gitu. Bayangkan kalau semua anak-anak kita dari SD, SMP, SMA kemudian punya prinsip bahwa kepingin aman dan nyaman ikuti aturan. Bagaimana? Sekolah punya aturan, lingkungan punya aturan, di jalan punya aturan, di pasar punya aturan, semuanya punya aturan. Bagaimana supaya kita nyaman dan nyaman dengan hal itu? Ikuti aturannya gitu. Nah, itu yang perlu dibangun pada kita semuanya. Mungkin perlu ada Ya. yang lain, mungkin Bindra? Ya mungkin seperti ini apa segitiga restitusi itu mungkin selama ini kita sudah pernah gitu, melakukan hal itu, sudah pernah. Nah, baru kali ini setelah dibahas itu baru paham, oh berarti ternyata segitiga restitusi itu seperti ini. Karena kalau menurut saya setiap anak itu kan punya karakter beda-beda, Pak. Jadi mendekati mereka, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan mereka itu setiap anak tidak sama. Untuk menjadi seorang manajer ya, itu untuk semua anak dengan karakter yang berbeda itu ke saya itu, wah kira-kira ini bisa apa enggak gini. Kadang ada anak yang kalau diajak berbicara satu kali itu langsung nyantol gitu.
Tidak boleh seperti itu berbahaya kalau seperti itu. Tidak boleh terlambat, karena aturan sekolah itu jam 7 kurang 15 menit itu sudah harus di sekolah. Itu kalau anak yang paham, cepat paham bisa untuk cepat melakukannya. Tapi untuk anak-anak yang butuh penanganan yang lebih serius lagi, mungkin untuk ke tengah antara teman, habis itu ke pemantau. Lah, saya secara pribadi selama ini mengaku kalau mungkin lebih mengarah ke banyak penghukumnya, Pak. Gitu. Karena menghukum bukan arti secara fisik tidak. Cuma anak-anak nanti kalau seandainya terlambat, eh, kamu baca ini dulu selama 15 menit di sini. Ya, mungkin salah satu contohnya seperti itu. Nah, ternyata setelah mempelajari materi tentang restitusi, itu ternyata tidak boleh ternyata, Pak. Tidak boleh. Pendidik harus bisa menjadi seorang manajer, Pak. Berarti ini bukan hanya anak-anak yang berproses. Ternyata saya pun itu harus berproses ke arah sana. Ini butuh 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 penyesuaian dengan banyak karakter anak. Mungkin gitu Pak Firman. Ya, ini ada yang menarik. Mungkin Bu Wulan, Bu Indra dan teman-teman biar dengar ya. Ada istilah kalau yang selama ini kita dengar begini kan, ada istilah IQ. Ya, istilah intellectual quotient ini ya, kecerdasan otak kita. Kemudian ada juga emotional quotient ya. Kemudian berikutnya ada spiritual quotient. Ada yang satu lagi yang saya baru dengar. Mempunyai kecerdasan menjadi pendengar yang baik. Jadi apa istilahnya, listening quotient. Jadi menjadi pendengar yang baik itu nggak gampang juga loh. Artinya anggap aja anak-anak kita, kalau anak-anak kita nggak cerdas dari menjadi pendengar yang baik itu jadi masalah. Demikian pula kita gitu. Saya kemarin sempat menyampaikan begini kan kepada teman-teman bahwa ada istilahnya pedagogi sama andragogi. Kalau saya sekarang ngomong dengan jenengan kan ini andragogi. Semuanya orang-orang dewasa yang punya hal yang sama dengan anak-anak ketika kita menyampaikan sesuai posisinya bagaimana kita berhadapan dengan teman-teman atau orang-orang dewasa gitu. Mungkin Bu Indra, Bu Wulan dan teman-teman ketika berhadapan dengan anak nyaman-nyaman saja gak ada masalah. Begitu Bu Indra dengan hadapan dengan Bu Wulan, dengan teman-teman yang lain akan ada semacam batasan yang menyebabkan kita agak kurang nyaman gitu loh. Apakah ini salah tidak? Enggak salah gitu kan, tapi sekali lagi ada perasaan kekhawatiran muncul gitu loh. Waduh, sing hadapi Bu Wulan, Bu Rahma, Bu Evin, apa ya kita saya baca padahal ketika Bu Indra di dalam kelas bisa ngajarnya sewantai saja kayaknya nggak ada masalah, padahal nggak apal Bu Indra bisa ngomong seenaknya sendiri gitu. Tetapi ketika di forum ini jadi perbedaan tadi itu. Ini yang perlu dipahami bahwa ada membangun sebuah sistem. Saya berulang ngomong sistem. Contoh sederhananya saya ulang saya beri contoh aja ke SMP 1 Dringu lagi. Ketika sistem berjalan, anak yang dari luar sistem itu bisa nggak dia berbuat sendiri? Nggak akan bisa gitu loh. Di sana anak-anak terbiasa melakukan salam senyum sapa itu ya, yang kita lihat ya kemarin. Bisa nggak dilakukan di SD? Bisa, pasti bisa. Bagaimana caranya? Ya butuh proses gitu loh. Siapa yang ngawali semuanya gitu loh? Ya gurunya, ya manajer sekolahnya, ya anak-anaknya dibangun bareng-bareng. Kita sepakat kita mau membangun ini. Pertama, kedisiplinan. Sepakat tidak disiplin, nggak ada yang apa konsekuensinya ketika tidak disiplin. Panggil dulu orang tuanya supaya sepakat. Bikin sebuah kesepakatan dulu. Dari situ kita akan terbangun. Gak bisa lah kalau kemudian Bu Indra, Bu Wulan punya konsep perbaikan sistem, kemudian Bu Wulan dan Bu Indra dan teman-teman itu menjadi orang nomor 1 yang melanggar, ya mohon maaf, akan gagal seterusnya gitu. Walaupun yang sudah terbangun aja masih ada minusnya Bu Indra ya. Ingat ya, walaupun yang sudah terbangun bagus itu masih ada minusnya kalau kita mau koreksi. Tetapi sekali lagi, minus, kurang, itu bagian dari kesempurnaan gitu. Bu Wulan bisa menyampaikan seperti itu karena ada hal yang mungkin Bu Wulan punya, Bu Indra nggak punya gitu. Jadi sekali lagi akan lebih menarik ketika kita bisa sharing. Saya kepingin begini, bagaimana caranya? Nggak bisa kalau saya pernah ngomong Bu Indra kan ya. Bu Indra meluncur ke SD itu, Bu Indra punya warna.
Tetapi warna itu tidak boleh, tidak serta-merta Ibu Indra mau mewarnai semuanya, nggak gampang. Tetapi warna Ibu Indra harus dipertahankan. Kalau Bu Indra punya warna merah yang indah, maka jangan sampai warna itu menjadi redup gitu. Ada kesempatan warna Bu Indra itu bisa dibagikan ke lainnya, bagian dikit-dikit, jangan dipaksakan gitu. Kenapa? Tidak semua orang mau menerima warna kita kan begitu. Kecuali sistemnya sudah berjalan. Demikian pula Bu Wulan, kalau Bu Wulan punya sesuatu yang baik, bagi Bu Wulan baik, tetapi belum tentu bagi orang lain baik gitu loh. Artinya restitusi itu arahnya ke sana supaya orang menyadari posisinya bahwa ini hal baik dan saya siap melakukan hal baik untuk kepentingan saya sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Jadi ketika orang-orang sadar istilahnya segitiga restitusi berjalan di dirinya, maka ketika dia melakukan sesuatu itu selalu berpikir untuk diri sendiri, bukan orang lain begitu. Aku nek melakukan begini, yang diuntungkan saya, bukan orang lain. Seperti halnya contoh ketika kemarin ada seseorang ini, contoh ini ya, ke seorang RW, dia bersama saya membenahi lampu jalan itu. Apa yang dia katakan ke saya waktu berjalan pulang? Aku membayangkan nek anakku mulai bengi, lampu ini peteng, ya apa gitu. Artinya dia berpikir bukan untuk orang lain warganya, tidak, dia hanya berpikir keluarga saya bagaimana. Lah ketika dia berpikir keluarganya, pasti dia berpikir orang lain yang lebih banyak lagi. Itu yang dibangun. Seperti halnya teman-teman guru ketika mengajar, bayangkan kalau saya mengajar seperti ini terhadap anak saya sendiri, bagaimana hasilnya. Sehingga itu terjadi, restitusi itu terjadi, maka tidak ada guru yang mengajar seenak sendiri gitu loh. Karena dia sadar bahwa kalau dia mengajar seenak sendiri, bayangkan kesan yang diajar itu anak kita sendiri. Itu yang dibangun dengan sekarang ini, pendidikan sekarang ini. Cuman kan enggak gampang Bu Indra, butuh waktu dan proses. Iya, Gitu. betul. Butuh proses yang tidak sebentar gitu. Karena apa ya, menciptakan sesuatu yang lebih baik itu memang butuh kolaborasi dan komunikasi. Terutama yang awal berada di dalam lingkungan sekolah. Karena kita kan juga memulainya program itu dari dalam. Terus mengkomunikasikannya dengan melibatkan wali murid. Yang pada akhirnya nanti program itu akan berjalan dengan baik jika semuanya sudah bisa terkoordinasi dengan baik. Intinya Iya. kolaborasi sama komunikasi itu harus tetap jalan dengan bagus. Ya contoh tadi ya, contohnya dengan kemarin berani tampil di kegiatan pawai itu Bu Wulan. Bayangkan Bu Indra nggak pernah tampil loh di SMP waktu itu. Kemarin begitu masuk SD beliaunya tampil. Makanya teman-teman ngomong gini dirasa gini, kayak ular kluget-kluget gitu. Tapi ini bukti bahwa pada tempat tertentu kita kompetensi kita, kemampuan kita muncul Bu Wulan. Jadi saya terus terang, saya pribadi selalu menyampaikan terima kasih pada teman-teman. Saya bukan seorang pengajar dan pendidik, tetapi saya juga pengajar dan mendidik. Artinya saya minimal bisa mengajar diri saya dan mendidik diri saya sendiri dan keluarga saya. Itu yang selalu saya bangun. Saya tidak pernah sekolah menjadi pengajar dan mendidik, tetapi saya punya hak untuk mengajar diri saya dan anak saya. Saya punya hak mendidik diri saya dan anak saya. Maka kalau semua guru berpikiran seperti itu, insya Allah dia akan begini. Aku ngajar saya dewe, bayangkan anakku diajar oleh gurunya saya dewe. Ini namanya restitusi ke arah sana supaya terbangun dari diri sendiri gitu. Itu yang dibangun. Maka kalau kita kaitan dengan perubahan tadi itu, aware, accept dan adaptif tadi itu, teman-teman harus bisa menerima keadaan baru ini gitu. Anak-anak kita tidak lepas dari gadget kan ya. Tetapi jangan sampai anak-anak kita karena gadget itu aja dia kehilangan kesempatan dia menjadi orang hebat itu. Jadi bagaimana caranya? Ya Bu Wulan, Bu Indra dan teman-teman, forum-forum seperti ini dibangun bisa menjadi sarana apa? Sarana sharing kita gitu. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan menyampaikan pendapatnya, jangan sungkan-sungkan menyampaikan keinginannya, harapannya ke depan bagaimana. Sehingga kira-kira aku membenahi sekolah bagaimana? Sekali lagi, jenengan nggak bisa merubah sistem, tetapi pertahankan warna yang jenengan punya. Bu Wulan punya warna apa? Pertahankan, jangan sampai ketika teman-temannya ikut males-malesan, ikut males-malesan. Ya warnanya buruk lagi nanti. Tapi ketika teman-temannya nggak bagus ya tetap pertahankan bahwa saya punya komitmen bahwa saya harus bagus. Dan warna saya
Dan saya nggak akan pernah memaksa orang lain untuk ikut warna saya, tapi mudah-mudahan kalau warna saya ini bagus, saya berharap teman-teman mendapatkan warna dari saya, tapi bukan karena saya paksa untuk menerima warna saya. Itu yang kita bangun itu. Jadi kalau kemudian teman-teman, saya nggak bayangkan Bulan ada seorang guru dari sekolah maju, sekolah disiplin, tahu masuk sekolah negeri jadi ngelembosi gitu loh. Ini yang ngeri sekali kan. Nggak ngasih contoh, nggak ngasih anu. Saya sangat berharap ketika ada orang dari sekolah yang maju kemudian masuk ke sekolah negeri itu, dia punya prinsip, aku tetap bisa mengantarkan sekolah ini menjadi seperti sekolah yang kemarin itu. Tapi jarang, kebanyakan orang justru terwarnai dengan suasana yang baru, suasana yang lebih nyaman dan lebih santai, bisa tiduran, bisa pulang cepat dan macam-macam. Maka saya pribadi ini kebetulan punya komunitas namanya Koperdi, Komunitas Pemerhati Pendidikan Indonesia. Saya selalu berharap teman-teman bisa menjadi guru yang 4C, itu kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan berpikir. Satu harapan itu yang saya selalu kembangkan ke teman-teman. Karena kalau Bapak Ibu gurunya 4C, insya Allah anak didiknya juga 4C. Begitu Bu Indra. Selamat bergabung Bu Jenny. Halo Bu Jenny. Atau Bu Dwi, ada Bu Lestari. Selamat datang Bu Jenny. Bu Jenny ini guru SMP 1 Kerejengan, Pak. Oh. Adiwiyata juga. SMP 1 Bulan ya? Iya. Nih. Maka saya terus terang saya kemarin terus terang saya mungkin yang komplain masalah kegiatan BPKB mengundang, selalu diundang guru penggerak. Saya pribadi saya memprihatinkan itu karena setiap guru adalah orang-orang yang bergerak. Nggak mungkin kalau gurunya nggak ikut guru penggerak terus diem, nggak mungkin. Artinya kesempatan teman-teman yang belajar di guru penggerak itu punya kesempatan menjadi manajer sekolah. Sementara guru-guru lain sebenarnya sama saja, dia kalau nggak bergerak, nggak belajar, ya bahasa kerennya begini Bu, teman-teman, bahwa guru itu kan tugas utamanya 2 hal, mengajar dan mendidik. Walaupun ada tambahan membimbing dan macam, tapi tugas utamanya mengajar dan mendidik. Bagaimana beliau itu bisa mengajar dan mendidik kalau tidak belajar dan terdidik gitu. Artinya besok saya ngajar dalam minta tolong dulu ini direkam lagi Pak Fer, biar nyambung, nanti punya saya error. Pak Fer ngerekam. Saya jalan rekamnya kok dari tadi. Oh ya. Ya mudah-mudahan nggak error lagi nanti. Punya kalau saya error lagi berarti kalau error lagi ngadakan lagi nanti. Besok terakhir ini Pak Fer. kan tambah hafal kan dengan apa yang disampaikan. Diseminasi itu kan menyampaikan sesuatu. Semakin berulang-ulang, semakin hafal kan Bu Wulan. Ini Bu Wulan sama Bunda satu angkatan. Iya Bu Wulan. Kita kan satu angkatan sama Bu Indra. Kenapa? Bu Wulan ini juga guru penggerak juga. Iya. Iya, guru penggerak sama saya. Satu kelas sama saya. Saya belum lihat micro teachingnya Bu Wulan ini. Saya paling senang ketika mendampingi teman-teman guru penggerak itu ketika micro teaching dibandingkan wawancara. Karena micro teaching itu kan gambaran kecil ketika teman-teman mengajar kan. Kalau teman-teman micro teachingnya bagus, insya Allah ngajarnya juga bagus. Karena setelah saya pribadi aja bukan seorang guru, ketika memahami itu menarik gitu. Alur mengajar jadi menarik ketika kita memahami dengan micro teaching itu. Step by stepnya itu ketemu gitu loh. Habis ini, habis ini ketemu. Kalau tidak terbiasa, biasanya nanti ngajak aplikasi di kelasnya juga begitu juga nanti. Jadi membiasakan mengucapkan salam ke anak-anak, kemudian mereview kembali pembelajaran yang kemarin, mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kan hal sederhana, tetapi kadang-kadang terlewatkan gitu. Makanya di pengolahan kinerja itu kan bukan dinilai RPP-nya, bukan dinilai materi ajarnya, tetapi yang dinilai apa? Perilaku mengajarnya kan. Coba jangan tengok kembali. Di observasi itu kan yang dinilai bukan RPP-nya. RPP jika diperlukan. Kalau nggak percaya coba aja buka punya kepala sekolah. RPP jika diperlukan. Yang dinilai apa? Indikator itu, 3 pilihan itu. Kalau Ibu milih 3-3-nya, maka yang dilakukan 3-3-nya. Nah, ini yang hal baru bahwa
Kemendikbud percaya bahwa teman-teman guru itu sudah orang-orang hebat, jadi nggak perlu dikoreksi RPP-nya. Yang dikoreksi, yang perlu diperbaiki itu apa? Cara perilaku mengajarnya di dalam kelas itu. Apakah membangun interaksi bagus dengan anak-anak? Apakah membangun suasana komunikatif dengan anak-anak? Apakah membangun supaya anak itu terbangun rasa restitusinya terbangun, kan begitu. Itu yang dibangun ketika belajar. Jadi anak-anak ketika berbuat kesalahan nggak perlu kamu tak balang, kalau dulu kan dilempar sama pensil atau dilempar sama kapur kan, karena sekarang nggak perlu. Ketika dia berbuat salah, harapannya apa? Dia mengaku salah, Bu, mohon maaf saya telah mengganggu. Ini yang dibangun. Betul. Bagaimana supaya terbangun? Ya, kegiatan pengolahan kinerjanya jangan dibuat main-main, kan begitu. Jadi mungkin ada yang lain mungkin yang mau bertanya, mungkin ada yang bertanya ke Bu Indra. Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum diakhiri. 1 jam. Karena eman loh, forum-forum seperti ini kalau saya pribadi sangat senang. Mungkin Bu Wulan tahu bahwa saya yang paling kritis ketika di kegiatan Adiwiyata kan ya. Karena saya berpikirnya simpel bahwa kalau kita melakukan sesuatu kemudian tidak kita diam, ya mendingan saya nggak ikut, saya pulang aja di rumah gitu. Benar-benar. Energi kita rugi, kita datang di sebuah forum kemudian kita nggak punya sesuatu. Ya saya selalu seandainya pertanyaan saya salah, nggak perlu khawatir, saya nggak apa-apa. Memang forumnya untuk memang kalau forumnya tadi forum mendengarkan, maka membangun kecerdasan kita mendengarkan dengan baik itu yang mahal gitu. Saya kebetulan kepingin ini Bu Indra, Bu Rahma, Bu Jenny, ya. Bu Ani ini tolong siapa mungkin saya bisa sharing gitu siapa ya. Kapan-kapan kita buka kapan-kapan kita buka ini apa namanya Gmeet lagi, kita undang Mbak Fir untuk bahas mungkin topik lain tentang yang lagi viral sekarang, apa pengolahan kinerja untuk semester kedua atau gimana gitu. Mungkin pembuatan autocrat atau apa gitu. Ya macam-macam, monggo. Selama saya bisa ya kita bagikan. Yeah. Kalau saya kan hanya ngikuti teman-teman gitu loh. Eman, ini Bu Wulan, Bu Indra, apalagi kemarin Pak Kadis sempat melontarkan loh, teman-teman P3 punya kesempatan menjadi kepala sekolah loh, nanti biar bersaing dengan orang-orang ASN. Jadi jangan khawatir bahwa menjadi kepala sekolah itu kan bukan jabatan struktural kan, hanya tugas tambahan gitu. Cuman kalau nggak kontrol menjadi bahaya kepala sekolah itu. Iya, ini saya dikomplain sama Bu Wahyu nih Bu Indra. Kenapa? Kok semuanya diem-diem nggak ada yang tanya gitu loh. Iya, ini sudah di motivasi eksternal dari tadi nih. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, Bu Wulan sudah diseminasi? Sudah Pak, langsung di sekolah saya Pak. Wah, luring. Ya, langsung luring. Datangkan 2 teman Pak dari luar, soalnya pesertanya kurang. Oh, apa sebenarnya? Nah, tujuannya kan menyampaikan apa yang dipelajari, kemudian ada laporannya, ada bukti kegiatannya. Sebenarnya bukti yang paling sederhana ya di screenshot itu, difoto dulu. Makanya kemarin kan saya nyampaikan Pak, saya di sini bukan berarti yang paling pinter. Saya di sini tujuannya untuk berbagi oleh-oleh gitu, intinya seperti itu. Ya, berbagi. Malah ini begini Bu Wulan. Kenapa Malah begini sebenarnya. Saya berharap begini. Teman-teman guru penggerak itu kan nanti dididik selama 6 bulan kan ya, dengan banyak materi, dengan banyak modul, banyak materi. Malam hari ini bayangkan Bu Indra kenceng ngomong tentang disiplin positif sampai segitiga restitusi, bisa paham nggak? Kita nggak mungkin bisa paham kan? Padahal beliau sendiri belajarnya beberapa hari kan, banyak waktu artinya. Kemudian suruh bagikan simple, kemudian audiennya suruh paham gitu kan. Saya sangat berharap nanti disampaikan secara runtun.
di mana di kombelnya masing-masing, di kombelnya bulan disampaikan lagi, nggak bisa bulan sekali saya sudah diseminasi cukup ya sebenarnya. Ya teman-teman hanya dengar doang tapi nggak ngerti kan gitu. Begitu juga gitu, tidak hanya sekarang ini, kapan-kapan kita ulang lagi tentang disiplin positif dengan cara mungkin aplikatif gitu loh. Supaya teman-teman lebih paham, bukan sekedar bulan aku sudah bebas merdeka, saya sudah selesai gitu loh. Yang terjadi seperti itu, sementara teman-teman masih belum paham gitu. Nah, itu yang eman di situ. Yang kita harapkan justru nanti teman-teman menjadi narasumber atau teman-teman menjadi pendamping teman-teman yang lain menyampaikan gantian gitu loh. Itu penting supaya apa? Lebih paham apa yang dipelajari selama ini. Jadi bukan hanya Bu Wulan, bukan hanya Bu Indra, bukan hanya Bu Jenny, bukan hanya Bu Ramawati, bukan hanya, tapi semuanya mulai paham bahwa betapa pentingnya segitiga restitusi, betapa pentingnya membangun disiplin positif, betapa pentingnya kita belajar dan berbagi, itu yang kita bangun gitu. Betapa pentingnya membangun sebuah kesepakatan kelas. Saya sering beda pendapat terkait dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ada yang secara implisit menyampaikan begini ke saya, Pak, sekarang tidak perlu tata tertib, sudah ada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Enggak ya, kalau saya pribadi tetap namanya aturan tetap berjalan gitu loh. Namanya kesepakatan kelas, bagaimana kesepakatan terus bisa dijalankan kalau nggak dicatat kan gitu kan. Ketika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dicatat menjadi sebuah tata tertib kan begitu Bu Indra. Iya. Ya, logikanya begitu, logikanya begitu. Kita sepakat A, B, C, D, dihafalkan. Besok lupa, kalau sepakat tulis saya di tembok. Kita sepakat ini, apa konsekuensinya ini. Berarti saya tanpa kita sadari menjadi sebuah tata tertib kan. Sama saja dengan sekolah membuat tata tertib kan loh. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah menjadi sebuah itu yang perlu dibangun. Saya nggak tahu tempatnya Bu Wulan bagaimana gitu. Tapi yang pasti Bu Wulan, ada berapa guru penggerak di tempatnya Bu Wulan? Baru 1 Pak, 2 dengan saya masih proses. Bu Indra ada berapa di sana? 1 babat alas. Kalau ada punyanya Bulan ada 2 lumayan loh itu. Bulan ada temennya. Itu yang nomor 1 angkatan berapa? Angkatan berapa Bu? Angkatan 9 Pak. Angkatan 9, kan angkatan 11. Saya angkatan 11. Oke baik. Anggap aja selisih 6,5 tahunan lah ya. 6 bulan lah. Warna apa yang diberikan dengan angkatan 9 itu? Di sekolah Ibu ketika dia ada itu? Apa ya? Kolaborasi. Iya benar. Kemarin kita sempat kolaborasi Pak. Bareng-bareng, kalau enggak ada yang saling bantu gitu ya juga kami juga kebingungan juga. Nah iya, makanya tadi saya katakan sama teman sebelumnya itu hal apa yang warna yang sudah dibangun apa, sehingga sebenarnya Bu Wulan lebih ringan dibandingkan yang awal seperti halnya Bu Indra gitu, karena Bu Wulan kan anggap aja orang kedua yang ada di sekolah Bu Wulan. Orang pertama sudah membangun, anggap aja sudah membuat alas bangunannya, walaupun belum rapi sudah ada bangunan kan, bahasa begitu, maaf, bahasa sederhananya begitu. Sehingga ketika Bu Wulan mulai muncul itu sebenarnya teman-teman sudah ngeh. Tapi kalau Bu Wulan hanya menyampaikan gambaran yang seperti kemarin, orang akan boring, pondok wingi paling kayak gitu kan. Itu yang harus dihilangkan. Jangan sampai teman-teman merasa alah paling yang disampaikan itu. Nah itu yang dirubah. Strateginya bagaimana? Ada hal baru yang diberikan sehingga dampak positifnya itu ada Bu Wulan, ada Bu Indra muncul itu. Seperti halnya malam hari ini Bu Indra berbagi tentang disiplin positif, maka nanti lambat laun ada pengaruhnya, ternyata begini enaknya gitu. Orang keduanya lebih ringan lah gitu. Bu Wulan harusnya lebih ringan dibandingkan Bu Indra ini, karena Bu Wulan sudah ada orang pertama yang sehingga orang-orang sudah ngeh dengan bahasa, sudah dengar lah ada istilah ini, saya sudah dengar. Atau memang Bu Indra, teman-teman ini suruh nggak boleh ngomong apa sama Bu Indra kok suruh enggak. Kayak khawatirnya ada ancaman dari Bu Indra, tolong nanti datang diem dulu ya gitu. Enggak.
Ini pembelajaran berpusat pada peserta ini, Pak. Silakan bertanya. Saya membuka. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Anda kata nanti saya tidak bisa menjawab, saya minta bantuan teman-teman untuk membantu menjawab. Karena kita di sini saya belajar, proses belajar, belajar ya apa ya, belajar semua, bukan hanya anak-anak yang belajar, saya juga belajar untuk berkomunikasi, belajar untuk menjawab, belajar semua sudah. Makanya saya seperti kemarin waktu katanya Pak Firman tadi ikut pawai seperti kemarin ya, itu saya sama anak-anak belajar. Anak-anak belajar ya saya belajar nari. Saya seumur ini tak ikut seperti itu. Tapi karena anak-anak semangat, kita meminta anak-anak untuk istilahnya turun ke jalan untuk nari, memberikan atraksi di jalan, menghibur semua ya. Berarti kita pun juga harus siap gitu. Siap di depan untuk turun sama anak-anak, melakukannya bersama anak-anak gitu. Jadi kegiatan seperti itu kan tidak harus di sekolah. Jadi memberi contoh ke anak-anak kan tidak sebatas hanya di sekolah, tapi di saat kita di luar sekolah itu harus tetap jalan. Gitu Pak Fir. Ya saya sebenarnya kepingin dengar suaranya Bu Ani, Bu Jenny, Bu Edvin, kemudian Bu Rahmawati. Atau memang sengaja maka politik langsung diem gitu. Tidak. Monggo Saya silakan. selalu begini Bu Wulan, Bu Indra. Ketika kegiatan webinar saya selalu menyampaikan forum seperti ini menjadi forum kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar berkomunikasi. Belajar apa? Belajar berteman. Belajar apa? Belajar menyampaikan pendapat. Belajar apa? Belajar bertanya gitu. Kalau kita kaitkan dengan kemarin saya sampaikan Bu Indra, kalau anak-anak kan seringkali kita omongkan, anak-anak itu perlu dilakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal supaya mengetahui gaya belajar masing-masing anak. Pertanyaan saya kemarin saya sampaikan juga di forum ini kan, bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah perlu di asesmen awal terkait dengan gaya mengajarnya? Gitu kan. Saya yakin gaya mengajarnya Bu Wulan dengan gaya mengajarnya Bu Indra pasti ada perbedaan kan, nggak mungkin sama gaya-gayanya. Itu namanya gaya belajar, ada gaya mengajar kan begitu. Jangan-jangan Bu Indra sukanya kinestetik kan sudah, suka keliling, kluget gitu. Sementara Bu Wulan sukanya diem, santai, dan melihat anak-anak, mendengarkan penyampaian. Ada yang suka yang menggunakan visual, membuat media ditampilkan, itu bukti bahwa itu bukan hanya anak yang mempunyai gaya belajar, tapi guru juga punya gaya mengajar gitu. Dia sehingga aku suka teknologi digital, aku bikin sesuatu tak tampilkan ke anak-anak, hampir tapi pasti begitu orangnya gitu. Disuruh kayak biasa gak akan mau dia gitu. Ini bukti bahwa bukan hanya anak-anak yang dievaluasi, perlu diamati gaya belajarnya, tetapi Bapak Ibu guru juga sekali-kali perlu dilakukan evaluasi atau diamati cara mengajarnya, gaya mengajarnya gitu. Jadi guru SD itu guru hebat loh. Mohon maaf, guru SD itu guru hebat. Kenapa? Dia mengajarnya bukan satu mapel, semua mapel dikuasai, matematika sampai mapel seni budaya dikuasai semuanya. Kalau guru SD nggak kreatif, guru SD nggak mau belajar sungguh-sungguh, mohon maaf ini sekali lagi, jangan akan menjadikan produk anak SD nggak bagus gitu. Artinya jangan nggak mau, suka nggak suka, punya peran mengantarkan anak-anak SD itu menguasai sesuatunya. Matematika ya diajari, padahal mohon maaf belum tentu Bu Wulan sama Bu Indra menguasai matematika. Itu kan nggak gampang kan. Ketika ngomong biologi, waduh betapa beratnya belajar. Padahal nggak ngeh dengan biologi, karena yang dihadapi anak-anak kecil anggap aja pedagogi ya, belum kenal. Ya aman-aman saja Bu Indra ngomong. Kemarin ini contoh real Bu Indra, Bu Wulan dan teman-teman. Ada seseorang yang bertanya kepada saya begini, Pak Firman, kira-kira seandainya saya ngisi ngawur saja di data kelengkapan pengolahan kinerja,
sertifikat dan macam-macam, apakah berpengaruh pada nilai? Kalau saya pribadi akan berpengaruh, saya akan menilai. Tapi kalau yang lainnya saya belum tahu, karena tidak ada nilai pengaruh apa-apa. Apalagi tidak dikoreksi kan begitu Ibu Indra. Saya balik begini, jenengan ngajar ngawur kan anak, apakah anak tahu jenengan ngajar ngawur gitu? Baru sadar jarum ngeh nanti anak-anak ketika gede, ternyata guruku biyen ngajari ngawur. Itu kan mungkin terjadi kan? Mungkin saja terjadi. Mohon maaf, mungkin terjadi. Sekarang kan anak nggak ngeh dengan jenengan ajarkan. Tapi suatu ketika anak mulai sadar bahwa ada kekeliruan ketika jenengan mengajar. Kapan hari Bu Indra? Ada Bu Wulan, ada anak yang gabung ke SMP 1 Maron mengikuti kegiatan ANBK itu. Yang buat saya kaget itu anak itu bertanya begini, Pak, saya mau tanya, apa yang terjadi ketika oksigen bertambah 2 kali lipat? Bayangkan Bu Indra, saya ini nggak ngeh kan dengan itu. Berarti kan logika pertamanya, dia bertanya, bukan hanya bertanya, mohon maaf Bu Wulan, pasti dia pernah membaca, pernah mendengar, pernah melihat itu. Sehingga dia menanyakan kan begitu kan. Jangan-jangan aku delengi nggak bener, bisa begitu. Jangan-jangan wong-wong iki gak ngerti tentang itu, dampaknya apa. Akhirnya saya nggak kalah akal, karena itu di lab komputer, saya langsung buka komputer, kemudian tak kasih slide, tak tampilkan apa dampaknya ketika oksigen bertambah 2 kali lipat. Bayangkan anak kelas 5 itu Bu Wulan, tanya seperti itu. Saya berpikir positif saja bahwa anak ini pernah melihat itu, pernah mendengar itu, pernah membuka YouTube-nya mungkin gitu. Berarti di otaknya sudah ada gitu loh. Kalau saya kemudian ngomong asal ngomong, bisa jadi wah ternyata nang SMP 1 Maron ini blow on, ngerti aku gak begitu. Daripada saya menjelaskan nggak bener, langsung tak buka slide-nya, tak punculkan itu dampaknya ketika oksigen bertambah 2 kali lipat. Baru dia, oh iya Pak, bener Pak, begitu lah. Berarti kan anak tahu kan itu. Jadi ini nggak salah anak-anak gitu. Artinya terus terang mohon maaf kembali lagi bahwa tugas teman-teman guru itu mengajar dan mendidik, maka supaya Bu Wulan, Bu Indra, Bu Rahma, Bu Edwin, Bu Ani dan teman-teman bisa ngajar bagus, ya belajar yo terdidik bagaimana belajar ya bisa seperti ini. Bu Indra sama Bu Wulan, Bu aku ini kira-kira apa yo, bahasa begitu. Seperti halnya anak-anak loh, aku mau bagaimana ya pacaran nih, diajar Bu Indra mau, ini sama guruku juga gitu, Bu kira-kira bagaimana ya nanti saya mau nyiapkan ini solusinya bagaimana. Seperti halnya hari ini, Bu, saya mau nyampaikan diseminasi tentang disiplin positif. Kira-kira sampean ya aku ingin Bu Indra, aku ingin luring langsung. Sampean daring kan yo. Yo mungkin gini-gini aja materinya gini-gini. Nah, itu kan sama saja gitu loh. Jadi tidak ada bedanya antara luring daring, tetapi lagi selama Bapak Ibu guru mau bersama-sama, insya Allah ada solusinya. Bu Indra, kita tutup dulu ya. Kayaknya sudah selesai dengan ini. Gak ada yang bertanya ini, Bu Jenny nggak muncul juga ini. Jangan-jangan beliaunya kenal saya, jadi nggak mau muncul gitu. Saya itu senang gitu kalau belajar seperti ini. Karena ini nilainya mahal Bu Wulan, sangat-sangat mahal. Jadi kalau kita ada kesempatan belajar, ya belajar secara maksimal. Saya kemarin ada planning diundang ke SMK 1 Kraksan. Saya nggak bayangkan, saya suruh ngomong apa kan, bayangkan di SMK 1 ditelepon tahu Pak Firman, jenengan berkenan saya undang ke sekolah kami karena jenengan pengelola komunitas belajar. Waduh, apa yang tak omongno iki. Tapi kan jadi menarik, tantangan buat saya gitu apa. Kalau saya menolak, berarti saya tidak mendapat kesempatan untuk menjadi orang hebat itu. Karena dua hal yang nanti menjadi saya hadapi apa? Yang pertama, orang komplain bahwa saya nggak punya kemampuan apa-apa. Yang kedua, ketika saya bisa menyiapkan dengan baik, orang ini hebat. Itu bahasanya itu dua hal itu aja, guys. Jadi kalau kita tidak berani melangkah, ya udah nanti nggak akan dapat apa-apa. Kalau seandainya dikomplain, ya kita terima bahwa memang haknya orang-orang melakukan melakukan mengkritisi kan itu. Tapi menarik buat saya ketika saya diundang di Kraksan itu. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Saya tunggu ilmunya. Oke. Ditutup dulu Bu Indra.
Ya, nggih. Baik, Terima kasih, nggih. ya terima kasih Bu Wulan, terima kasih Bu Edwin. Apa yang disampaikan Bu Indra mudah-mudahan mendapatkan uh, berkah untuk kita semuanya. Artinya ilmu itu menjadi berkah ketika kita ikhlas menerimanya, ketika kita mau mempelajarinya dengan baik. Karena setiap ada 3 hal yang akan kita bawa sampai kita menikmati. Yang pertama, anak yang soleh, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ketika amal baik kita. Sehingga ilmu yang kita bagikan ini tidak ada yang sia-sia, semuanya insya Allah akan bermanfaat. Saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bukan hanya untuk hari ini saja, seterusnya kita belajar, seterusnya kita berbagi, supaya semakin hari semakin kita paham dengan apa yang kita pelajari, dengan harapan pendidikan ke depan menjadi lebih bagus lagi, karena semakin banyak guru-guru hebat, semakin banyak anak-anak yang muncul anak-anak hebat. Semakin banyak guru-guru kreatif, maka akan muncul anak-anak yang kreatif. Itu yang kita harapkan. Amin. Karena guru itu tugas mulia. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bulan. Sampai ketemu di mobil berikutnya. Terima kasih banyak Pak Firman.